Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 11 untuk prediksi OSNK 2025 pada bidang astronomi. Nah, seperti apa soalnya? Mari saja kita langsung cek. Hitung energi yang dibutuhkan untuk mengionisasi elektron dari atom hidrogen yang berada dalam keadaan ground state atau keadaan dasar. Nah, hitung juga berapa panjang gelombang dari energi ionisasi tersebut. Nah, jadi kita harus mengetahui energi ionisasi elektron dari atom hidrogen ya. Kita tujuannya ada dua. Hitung energi yang dibutuhkan untuk mengionisasi elektron atom hidrogen. Dan hitung juga panjang gelombang dari energi ionisasi tersebut. Nah, energi elektron dalam suatu kulit itu nanti dirumuskan seperti ini ya energinya. Jadi I itu sama dengan minus 13,6 dibagi dengan N kuadrat, itu satuannya elektron volt. Nah, N ini bisa dibilang subkulit seperti itu ya. Jadi kulit 1, kulit 2, kulit 3, atau kulit seterusnya gitu. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau nyari energi ionisasi, ini kan cuman pada satu kulit ya. Berarti dia dari keadaan dasar, berarti kulit ke-1 ke kulit yang untuk ionisasi elektron ini, berarti kulitnya tak hingga gitu untuk mengionisasi elektron ini. Sehingga bisa kita tinggal selisihkan saja untuk energinya ini. Jadi yaitu energi ionisasi dikurangin dengan energi ini ground state ini pada keadaan dasar, sehingga nanti dapat delta energinya itu seperti ini. Jadi delta energi sama dengan minus 13,6 dibagi dengan M kuadrat. M kuadrat ini adalah kita kasih suatu variabel tambahan untuk membantu, yang dimana M kuadrat ini menunjukkan energi pada subkulit akhir. Nah, subkulit akhir itu kan ini ya, pada saat terionisasi. Karena kan delta E itu artinya energi akhir, yang ini dikurangin dengan energi awal. Nah, energi akhirnya adalah 13,6 dibagi dengan M kuadrat, yaitu energi ionisasinya. Dikurangin dengan dikurung, diminuskan lagi karena ini minus energi kulit pertama, yaitu pada keadaan dasar yang disimbolkan dengan N kuadrat ini. Berarti ini N ini untuk keadaan dasar karena dia energi awalnya. Dan ini M ini untuk energi akhirnya. Sehingga 13,6-nya ini bisa kita keluarkan jadi seperti ini ya. Jadi 13,6 dikeluarkan dan minus ketemu minus berarti jadi tambah, karena ini masih minus berarti dia ada di depan ya, sehingga 13,6 dikurungkan 1 dibagi N kuadrat dikurang 1 per M kuadrat ini dibalik dari sini karena ini ada minus di depan gitu. Sehingga ini adalah persamaan yang mau kita cari untuk mencari energi yang dibutuhkan untuk ionisasi elektron dari atom hidrogen. Nah, kita jabarin tadi ya, yang dimana N kuadrat ini kan energi awal ya yang di sini, dan M kuadrat ini adalah subkulit untuk energi akhir. Nah, kita tuliskan saja N-nya itu ya kulit 1. Nah, M-nya ini keberapa? Kulit keberapa gitu. Nah, ini ya, jadi 13,6 dikali dalam kurung 1 per N kuadrat itu keadaan dasar di sini ground state. Jadi keadaan kulit pertama. Nah, ini kenapa bisa tak hingga? Karena untuk mengionisasi elektron itu kita asumsikan kulitnya itu udah tak hingga gitu, kita banyak banget gitu. Nah, melewati subkulit gitu. Jadi kita ini anggap tak hingga gitu. Dikurangin 1 dibagi dan tak hingga. Nah, nanti ini kalau dihitung itu hasilnya akan jadi seperti ini ya, 13,6 elektron volt. Nah, kenapa bisa gini? Karena kalau kita lihat kan 13,6 ini kita hitung yang dalam kurung dulu ya. Jadi ketika 1 dibagi dengan tak hingga, misalkan tak hingga nih, itu nilainya bakal mendekati 0. Karena kayak misalkan kita ini ya, 1 dibagi misalkan 9999 gini, terus 99
9 gini sampai tak hingga gitu angka 9-nya gitu. Nah, jadi ini mendekati 0 kalau misalkan kita lihat ya. Jadi ya makanya ini sama aja kayak 1 dibagi 1 kuadrat dikurangin 0 gitu. Dikurangin 0. Karena ini hasilnya adalah 0. Berarti ya sama aja kayak 13,6 dikali dengan 1 dibagi 1 kuadrat. Dan 1 dibagi 1 kuadrat itu ya sama dengan 1 gitu. Jadi ya 13,6 kali 1 ya bilangan itu sendiri yaitu 13,6. Satuannya apa? Elektron volt ini yang tadi ini ya. Sehingga ini adalah delta energinya yang paling tepat 13,6 elektron volt. Sekarang kita akan nyari panjang gelombangnya dari energi ionisasi ini. Jadi kalau misalkan kita mau nyari suatu energi pada foton atau elektron itu nanti tinggal kayak gini ya hasilnya. Jadi delta energi itu sama dengan H ini konstanta Planck, F ini frekuensi. Sehingga nanti delta E sama dengan HF. Nah, ini kan kita mau nyari panjang gelombang ya. Jadi ada hubungannya frekuensi dengan panjang gelombang. Dimana hubungannya itu seperti ini. Frekuensi sama dengan kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Nah, yang mau kita hitung kan elektron ya. Jadi sehingga ini gelombang elektromagnetik konteksnya. Sehingga kecepatan dari gelombang elektromagnetik itu sama aja kayak kecepatan cahaya pada ruang vakum. Jadi bisa kita ganti dengan C per lambda seperti ini. Sehingga yang akan kita pakai itu yang ini ya, karena konteksnya gelombang elektromagnetik. Dan ini disubstitusi ke persamaan ini, yaitu delta E sama dengan H, F-nya diganti dengan C per lambda, sehingga nanti jadi seperti ini, H C per lambda. Nah, H ini merupakan konstanta Planck yang ada di tabel konstanta nilainya. C ini kecepatan cahaya yang nilainya itu tertera juga di tabel konstanta. Dan lambda ini merupakan panjang gelombang yang mau kita cari. Dan delta E ini udah kita dapat ya dari perhitungan tadi. Dan kalau misalkan kita mau nyari lambdanya, tinggal lambdanya dibuat ke ruas kiri dan delta E-nya dibuat ke ruas kanan. Jadi pindah ruas gitu ya. Sehingga kita dapat lambdanya itu rumusnya seperti ini. Nah, lambda sama dengan HC per delta E. Jadi dipindah ruas ya. Ini adalah yang mau kita cari nilainya. Nah, H ini berapa nilainya, C ini berapa, dan delta E ini berapa. Kita perlu ingat bahwa delta E ini kan masih dalam elektron volt. Nah, kita harus konversi dulu ke dalam joule karena H ini merupakan konstanta yang satuannya itu adalah ada joule-nya gitu. Jadi otomatis untuk menyatukan satuan itu delta E-nya harus dalam joule juga. Nah, gimana cara konversinya? Gini cara konversinya ya guys ya. Kita jabarkan dulu H-nya dulu, C-nya dulu, baru konversi delta E-nya. Jadi konstanta Planck atau disimbolkan dengan H itu nilainya sekitaran segini, 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, untuk C atau kecepatan cahaya itu nilainya segini ya, 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, tadi kan saya bilang nih, delta E-nya harus dalam joule. Nah, gimana cara konversi elektron volt ke joule? Itu kayak gini caranya. Jadi, 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, ini kita semuanya ada di tabel konstanta. Tinggal kita masukkan saja nilai H, nilai C, dan delta E-nya. Jangan lupa dikali dengan ini 1,602 kali 10 pangkat minus 19 supaya satuannya menjadi joule. Nanti kita dapat seperti ini ya. H-nya itu 6,626 kali 10 pangkat minus 34. C-nya masukkan jadinya 2,99 kali 10 pangkat 8. Dan delta E-nya juga dimasukkan. Dan jangan lupa dikali dengan ini. 1,602 kali 10 pangkat minus 19 supaya satuannya dalam joule. Nah, kita dapat nanti lambdanya itu dalam satuan meter seperti ini. 9,09 kali 10 pangkat minus 8 meter kita dapatnya hasilnya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini cuma ada nanometer dan angstrom ya. Jadi kita ubah dulu nih meternya ke dalam nanometer dan angstrom. Jadi meter ke nanometer itu kan bisa dibilang turun ya, berarti dikali. Nah, meter ke nanometer itu turun 9 kali atau 9 tangga. Berarti dikali dengan 10 pangkat 9. Nah, ini berarti jadinya nanti 90,9 nanometer. Dan nanometer ke angstrom itu turun 1 tangga. Kalau dari meter itu turun 10 tangga gitu. Jadi kayak turun 10 kali sehingga jadi kali 10 pangkat ini ya 10 gitu. Karena 1 angstrom itu adalah 1 angstrom
Ini biasa notasinya seperti ini. 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Gini ya, untuk 1 angstrom. Jadi kalau dari meter ke angstrom, ya 10 pangkat 10 gitu dikali. Sehingga nanti jawabannya itu 909 angstrom atau 90,9 nanometer. Karena kalau dari nanometer itu cuma turun satu kali aja, berarti naik satu kali jadinya 909 angstrom atau 90,9 nanometer. Ini jawaban yang paling tepat. Nah, kalau kita lihat di soal, pilihan yang paling tepat itu ada di pilihan D ya, karena sesuai ini 13,6 elektron volt energinya, dan lambdanya itu kalau dalam angstrom itu 909 atau hampir mendekati 910 angstrom ya guys ya. Nah, kalau misalkan kita lihat apakah benar ini kalau dalam joule atau elektron volt, kan kalau kita lihat ya, ini kalau untuk memastikan 1 elektron volt itu nilainya segini ya, sangat kecil, 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Sedangkan di soal yang satuannya joule itu tidak ada pangkat minus 19-nya gitu. Jadi ya udah pasti ini semuanya salah gitu, yang satuannya dalam joule. Sehingga satuannya itu dalam elektron volt. Karena kalau dalam joule itu udah pasti sangat kecil sekali ya, karena di sini itu kalau dikonversi itu sekitar 10 pangkat minus 19 joule. Jadi kecil sekali ketimbang di pilihannya ini. Sehingga kasus nomor 11 ini jawabannya D. Nah, seperti itu ya, terpecahkan sudah kasus soal nomor 11 pada prediksi OSNK 2025 kali ini. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Nantikan pembahasan selanjutnya ya. Dadah!